Selamat malam Sobat Budaya, salam budaya, rahayu. Sobat Budaya, kali ini saya tertarik untuk membahas apa yang sering kita dengar tentang kisah pengamatan supranatural pada keris. Saya mencoba mengangkat roman sejarah tentang Aryo Penangsang yang memiliki tombak ampuh Kiai Muntab dan juga keris kondang Kiai Syekh Tan Kater yang dikenal dengan lafal Jawa setan kober ya. Namun ternyata dalam perjalanannya pusaka keris Syekh Tan Kater itu pula yang menghabisi nyawa tuanya, yaitu Aryo Penangsang. Apa yang menjadi penyebab Aryo Penangsang menemui nasib sial dengan azal di mana usus terputus oleh keris Kiai Syekh Tan Kater ini? Nah, kita coba menelaah kisahnya. Dikisahkan dalam Babad Tanah Jawi, rombongan Adipati Pajang Joko Tingkir singgah ke Gunung Donorejo mengunjungi Ratu Kalinyamat yang sedang menyendiri bertapa dengan telanjang. Itu merupakan janji batinnya setelah kematian kakak kandungnya dan suaminya. Kakak kandungnya adalah Sunan Prawoto, Sultan Demak yang keempat. Dan suaminya bernama Hadlirin atau Pangeran Kalinyamat. Mereka berdua tewas di tangan suruhan Aryo Penangsang. Dalam kisah itu diceritakan ada perbincangan antara Ratu Kalinyamat yang mendesak Joko Tingkir agar dapat membunuh Aryo Penangsang yang saat itu menjadi penguasa Demak Jipang yang kelima. Ratu Kalinyamat sebetulnya merasa sebagai pewaris tahta dari Sunan Prawoto. Maka dendamnya untuk mengalahkan Aryo Penangsang ingin terbalaskan sehingga ia berjanji akan menyerahkan Demak dan Jeporo pada Joko Tingkir jika menang. Tetapi Joko Tingkir segan memerangi Aryo Penangsang karena ia merasa bahwa hanya seorang mantu keluarga Demak. Ya. Maka Joko Tingkir meminta melalui Ki Panjawi dan Ki Ageng Pamanahan untuk membuat suatu sayembara. Barang siapa yang dapat membunuh Aryo Penangsang akan memperoleh hadiah tanah wilayah Pati dan alas Mentaok. Orang tua angkat Joko Tingkir yaitu Ki Ageng Pamanahan dan sahabatnya Ki Panjawi saat itu oleh Ki Jurumartani diusulkan agar putra Ki Ageng Pamanahan yang bernama Danang Sutawijaya didaftarkan dalam sayembara itu. Kemudian Danang Sutawijaya diberi bekal tombak Kiai Pleret dari Joko Tingkir, yaitu saudara tirinya. Karena Danang Sutawijaya ini anak kandung Ki Ageng Pamanahan, sementara Joko Tingkir itu anak angkat dari Ki Ageng Pamanahan. Sore menjelang petang itu, Bayi Pekatik, yaitu perawat kudanya Aryo Penangsang Gagak Rimang, ya, datang membawa surat dan potongan telinganya sendiri kepada Aryo Penangsang. Bayi Pekatik sengaja dipotong telinganya oleh Pamanahan agar Aryo Penangsang marah dan meladeni tantangan Danang Sutawijaya. Surat tantangan itu pun juga ditandatanganin oleh Danang Sutawijaya. Saat itu Aryo Penangsang sedang akan berbuka puasa setelah berhasil puasa 40 hari ya. Surat tantangan atas nama Sutawijaya itulah yang membuat tidak mampu menahan emosinya. Apalagi surat tantangan itu dibawa oleh bayi Pekatiknya, yaitu pemelihara kudanya yang sudah dipotong telinganya oleh Pamanahan. Meskipun sudah disabarkan oleh keluarga dan adik Aryo Penangsang yang bernama Aryo Mataram, namun
Penangsang tetap akan berangkat ke medan perang dengan kuda jantan si Gagak Rimang itu. Nah, ceritanya dalam pertempuran yang sudah ditentukan harinya itu, tampak rombongan dari Arya Penangsang yang ditunggu di seberang sungai oleh kelompok dari Pajang, yaitu Sutawijaya. Ya. Nah, rupanya kuda Gagak Rimang penuh dengan nafsu karena Sutawijaya mengendarai kuda betina, sehingga Gagak Rimang bersama Arya Penangsang menyeberangi Sungai Bengawan mengejar Sutawijaya. Padahal ini adalah trik pemanahan dan Panjawi agar Gagak Rimang tunggangan Arya Penangsang itu tidak terkendali. Karena dengan adanya kuda betina tunggangan Sutawijaya membuat Gagak Rimang tidak mudah dikendalikan. Di samping itu pula, pantangan Arya Penangsang menyeberangi Bengawan juga sudah dilanggar. Karena sungai itu dulu teraliri darah terbunuhnya ayahnya yang disebut Pangeran Sekar Sidolepen, yaitu Raden Kikin, putra Raden Patah, itu dibunuh oleh Sunan Prawoto di pinggir sungai itu. Nah, kemudian kita coba kembali lagi bahwa peperangan antara prajurit Pajang dan Jipang ini semuanya berkumpul di pinggir atau di seberang Sungai Bengawan sore. Ya. Singkat cerita, dalam perang tersebut perut Arya Penangsang robek terkena tombak Kyai Pleret milik Sutawijaya. Meskipun demikian, karena kesaktian yang dimiliki oleh Arya Penangsang membuat Arya Penangsang tetap bertahan. Usus yang terburai itu dililitkan pada gagang keris yang disongkolit di pinggang. Dengan kehebatannya dan kesaktiannya, akhirnya Arya Penangsang berhasil meringkus Sutawijaya. Namun, saat akan menghabisi Sutawijaya, Arya Penangsang mencabut keris Kiai Sehtan Kater untuk membunuh Sutawijaya. Usus Arya Penangsang sendirilah yang terpotong dan akhirnya rebah menemukan kematiannya. Dalam pertempuran itu, Ki Mataun Patih Jipang tewas pula. Sedangkan adik Arya Penangsang yang bernama Arya Mataram beserta istri dan rombongan bisa melarikan diri ke Palembang. Nah, saya mencoba menelaah keris Kiai Sehtan Kater. Ternyata ayah dari Arya Penangsang yang terbunuh oleh Mukming, yaitu Sunan Prawoto, itu juga dengan keris Kiai Sehtan Kater atau Setan Kober. Waktu itu Sehtan Kater, keris itu diambil secara diam-diam dari tangan Sunan Kudus dan ditusukkan kepada ayah dari Arya Penangsang yang bernama Raden Kikin. Karena meninggalnya di pinggir sungai, maka disebut Pangeran Sekar Sidolepen. Nah, nyawa satu lagi yaitu Arya Penangsang yang karena tangannya sendiri mencabut keris sehingga Setan Kober atau Sehtan Kater ini memotong ususnya sendiri. 2 nyawa melayang karena Sehtan Kater. Ya. Kemudian sebetulnya juga kesaktian dari tombak yang dimiliki turun-temurun oleh Arya Penangsang, ya, tombak sakti yang berdapur Sapit Abon Tangguh Mojopahit tersebut tidak bekerja dengan baik. Kenapa? Nah, sementara kesaktian tombak Sutawijaya ini terkenal sekali, selalu makan darah. Tetapi Kiai Pleret lebih unggul.
tombak pegangan Arya Penangsang yang bergelar Kiai Muntab ini ternyata memang memiliki pantangan. Si pemilik tidak boleh emosional. Inilah makanya tombak tidak bekerja dan tidak menunjukkan kesaktiannya. Kata muntab adalah menyatakan emosi kemarahan yang memuncak seketika, meletup. Maka analisa kekalahan Arya Penangsang ada dikarenakan hal-hal supranaturalnya adalah satu, Arya Penangsang emosi meledak-ledak. Dan ini sebetulnya Pamanahan dan Panjawi mengetahui tentang pantangan Kiai Muntab. Maka dibuatlah strategi potong telinga, kirim surat. Dengan demikian Arya Penangsang muncul emosinya. Yang kedua, Arya Penangsang lupa melanggar pantangan Jipang untuk tidak menyeberangi Sungai Bengawan Sore yang pernah dialiri darah ayahnya Pangeran Sekar Sidolepen. Nah, begitulah kira-kira analisa supranaturalnya. Itu keapesannya Arya Penangsang adalah ada dua. Yang pertama, tombak Kiai Muntab tidak mau si pemilik atau si pemegang itu emosinya tinggi. Harus tetap sabar. Yang kedua, Arya Penangsang menyeberangi Sungai Bengawan Sore yang tidak diperbolehkan. Itu melanggar pantangan negeri Jipang. Nah, tombak Kiai Muntab saya lampirkan. Kita amatin ya, waktu itu saya memotret dan saya amatin ya, guyonya memang hebat, tampak feminis ya. Tetapi juga dihayati sanggup berubah menjadi berwibawa, bahkan sangar dan menakutkan. Penjamasnya Den Bei Sukat, penjamas keraton ya, yang suka nguarangin keris-keris keraton dengan model jamas keleman. Jadi pamornya disembunyikan. Itu filosofi untuk tidak menyombongkan. Jadi dibuat pamor kelem ya. Pamornya largangsir ya, masih sedikit-sedikit tampak. Tombak ini koleksi Dalem Harjo Negaran. Oke, demikian dulu uraian saya. Semoga bermanfaat, menambah wawasan sobat-sobat budaya. Salam budaya, Rahayu.